Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di YouTube channelku. Perkenalkan, nama aku David Rizal. Aku salah satu jurnalis di televisi nasional di Indonesia. Buat yang baru datang, selamat datang. Buat yang sudah sering nonton vlogku, kali ini aku mau ngebahas masalah yang di sosial media juga di dunia ini lagi viral. Ini meninggalnya salah satu warga Amerika Serikat kulit hitam akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi di Minnesota, di Amerika Serikat. Namanya George Floyd. Ini memicu gelombang protes bukan hanya di Amerika, tapi akhirnya meluas ke beberapa negara karena menolak yang namanya rasis. Kita tahu bahwa rasis itu tidak hanya ada di negara-negara yang punya banyak sekali perbedaan warna kulit di warga negaranya, misalnya Amerika Serikat. Tapi sadar nggak sih kalau di Indonesia itu juga banyak yang masih rasis? Mungkin tanpa kita sadari, saya pun juga tanpa saya sadari, saya melakukan yang namanya rasis tadi. Nah, saya sekarang mau ngobrol-ngobrol sama partner saya. Jadi langsung aja kita undang Yuli untuk masuk ke frame. Hai Yuli. Hai Kak Davi. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Harus sehat gitu. Maksudnya kita nggak bisa bilang kita sakit, karena kalau sedikit saja bilang sakit berarti langsung ke rumah sakit. Aduh, bahaya ya. Bahaya. Sekarang ini ya. Bahaya. Nah, sama bahayanya seperti yang ini Yuli, yang berita kita sudah bacakan beberapa hari ini tentang George Floyd. Ya, Ya kan? ya, benar. Memang karena hal ini banyak sekali orang Papua yang akhirnya menyuarakan tentang rasisme ini. Itu dia. Nah, kenapa ini alasannya? Aku mengundang Yuli ke vlogku karena aku sadar bahwa Indonesia tuh hampir sama seperti Amerika. Jadi warga negara Indonesia tuh banyak gitu, bukan hanya kulit putih, tapi ada Chinese juga di sini, ada orang Arab. Kita beragam banget. Kita beragam, makanya namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ini sama lah ya seperti Amerika ya sebenarnya ya. Iya, memang tanpa kita sadari sebenarnya Indonesia juga rasis ya. Dan coba kita lihat video berikut ini. Mungkin Yuli juga baru pertama kali. Ini aku tunjukin beberapa video tentang iklan yang menunjukkan kerasisan. Sampai sekarang sih aku lihat iklan-iklan itu masih menstereotipkan orang dari kulit. Ya nggak sih? Iya. Dibilangnya katanya orang kulit putih itu jauh lebih bagus daripada orang kulit hitam. Ini aku tunjukin beberapa video iklan zaman dulu, beberapa produk. Si kembar Santi dan Sinta bagai pinang di belah dua. Kecuali warna kulit Santi tak seputih Sinta. Jadi di sini digambarkan tuh Santi dan Sinta beda kulit. Satunya lebih hitam, satunya lebih putih. Masih soal iklan rasis di Indonesia. Di sini jelas ditunjukkan bahwa kulit putih dianggap lebih bagus daripada kulit hitam. Cek cerah yuk. Bahkan iklan produk yang sama di era modern sekarang masih menganggap kulit putih itu jauh lebih baik daripada kulit hitam. Iklan selanjutnya dari negeri Cina. Di sini digambarkan orang kulit hitam dimasukin ke dalam mesin cuci, keluar-keluar jadi orang kulit putih alias Cina. Ini jelas-jelas rasis banget menurutku. Termasuk iklan yang satu ini. Jelas-jelas ketika ada orang kulit hitam masuk ke dalam lift, perempuan itu langsung mengamankan tasnya karena takut. Sama halnya dengan iklan yang satu ini. Orang kulit putih dianggap jauh lebih berharga dibandingkan dengan orang kulit hitam. Nah, ngomong masalah kulit hitam, Yuli, ini gak apa ya aku ngomong kulit hitam ya? It's okay. It's okay ya, karena memang kita based on color, kita berbeda warna kulit, tapi sama-sama tetap orang Indonesia. Langsung aja nih ya, kita ngomong masalah rasisme. Kalau Yuli pernah gak sih dirasisin gitu sama orang? Kalau bicara soal rasisme di Indonesia, aku sempet kecewa karena orang Indonesia menyuarakan rasisme di Amerika gitu. Sedangkan guys, kalian harus tahu di Papua itu banyak sekali rasisme yang terjadi. Bahkan penindasan kepada orang Papua sendiri di Papua. Kalau itu di Papua ya, keluar Papua seperti di Jawa ya, saya rasa kalau misalnya anak-anak Papua yang perantau ini pasti sering merasakan ini, terutama karena Yuli juga waktu itu kuliahnya di Jogja. Bahkan di Jogja yang sudah banyak orang Papua saja kita sering merasakan rasisme itu. Salah satunya contoh dulu itu katanya bahkan sampai mencari kos saja susah gitu, karena kamu dari Papua gitu, kamu berkulit beda gitu. Ya, berkulit beda itu masih melihat kalau orang Papua itu kalau datang itu membawa keributan gitu. Jadi akhirnya banyak orang-orang Papua yang akhirnya tidak diterima di kos-kos, tidak diterima di kos-kos. Demonstrasi dan juga penolakan terhadap rasisme terus bergulir di dunia. #Black Lives Matter terus digaungkan. Tapi ingat guys, Indonesia juga punya masalah yang sama soal rasisme. Rasisme terhadap orang-orang Papua. Papua saudara kita. Papua adalah Indonesia. Indonesia adalah Papua. Papuan Lives Matter.